Mau share satu lagi hal yang gue suka banget ada di Kuala Lumpur tapi nggak ada di Jakarta, itu accessibility public transportnya. Jadi public transportnya best banget sih, karena gue sebagai mantan orang yang bergantung pada gaji di Jakarta ya, hari commuting 20. Mbak-mbaknya yang dari Indonesia itu memang pelayanannya memang lebih bagus di Malaysia, meskipun di Indonesia juga ada, bahkan cara tutupnya itu lebih awal dari Indonesia ya para sahabat dan teman-teman. Dan lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semua sehat. Dan yang baru bergabung, jangan lupa bantu support channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe. Dan terima kasih banyak-banyak yang sudah subscribe ya para sahabat dan teman-teman. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan di-tag oleh seorang subscriber Mas Farhan, disuruh reaksinya orang Indonesia ketika berada di Malaysia, karena yang menunjukkan tentang kemajuan di Malaysia tentang MRT, LRT dan monorail di Malaysia itu tentang jam untuk jam untuk tutupnya gitu ya para sahabat dan teman-teman. Dan tidak sama dengan di Jakarta katanya. Mungkin mahasiswa ini yang memang betul-betul dari Jakarta, karena Mas Farhan ini kalau buat video tentang monorail dekat Malaysia nih, Mas Farhan dekat Indonesia tak pernah ikut monorail atau LRT yang berada di Jakarta ya para sahabat dan teman-teman. Dan ternyata katanya mahasiswa ini yang kuliah di Malaysia katanya lebih wow pelayanannya di Malaysia ketimbang di negara Indonesia ya gitu para sahabat dan teman-teman. Karena dari jam bukanya itu, kalau di Malaysia itu dari jam bukanya dari jam 6 pagi sampai tutupnya sampai pukul setengah 12 atau 12 malam ya gitu para sahabat dan teman-teman. Bahkan ketika sudah ketinggalan MRT atau LRT, dalam waktu paling lambat 3 menit 5 menit datang lagi gitu para sahabat dan teman-teman. Sedangkan kalau di Jakarta sendiri katanya sampai 20 menit nunggunya gitu ya para sahabat. Mau share satu lagi hal yang gue suka banget ada di Kuala Lumpur tapi nggak ada di Jakarta, itu accessibility public transportnya. Jadi public transportnya best banget sih, karena gue sebagai mantan orang yang bergantung pada gaji di Jakarta ya, hari commuting 23 kiloan naik LRT, dan sempat juga bawa mobil sendiri. Jadi Jakarta itu painful karena trafiknya gila. Sebenarnya di KL pun sama ya. Orang yang tinggal sekitaran Kuala Lumpur bawa mobil, nah macet juga. Tapi mereka punya public transport yang menurut gue best banget. Contohnya ya LRT. Gue tahu sih di Jakarta LRT baru ada tahun lalu. Tapi servisnya pun di awal-awal painful untuk pekerja kantoran yang rely on public transport ya. Train frekuensinya bahkan 20 menit. Jadi bayangin gue pernah ketinggalan kereta di depan mata, keretanya baru jalan. Dan itu gue harus nunggu 20 menit lagi. Di sini LRT itu tren frekuensinya cuma 3 menit. I know LRT Jabodebek having some improvement. Tren frekuensinya kayak udah 10 menit sekali, tapi dingin di Kuala Lumpur udah ada 3 kereta, minimal di Jakarta baru ada 1 kereta. Untuk transport publiknya, ini padat di Jakarta. Teman-teman dari Jakarta pasti tahu lah kondisi public transportnya. Ini tuh kayak 3 menit sekali. Keretanya kosong, masuk-masuk sejuk. Itu best banget. Terakhir jadwal kereta di Kuala Lumpur itu LRT terakhir jam 12 malam midnight. Di Jakarta kereta terakhirnya itu di jam setengah 10. Kebayang pekerja Jakarta ya di selembur ngejar jam kereta terakhir, itu very inconvenient sih kalau menurut gue. Dengan harga yang sama, sini minimum fare-nya Rp1, di Jakarta juga minimum fare-nya 3.500. Pelayanannya ya satu different lah. Ini Jakarta Transport just have to learn from Malaysia Transport. Oh tapi ini nggak ada Gojek di. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, katanya mbak-mbaknya yang dari Indonesia itu memang pelayanannya memang lebih bagus di Malaysia, meskipun di Indonesia juga ada, bahkan cara tutupnya itu lebih awal dari Indonesia ya para sahabat dan teman-teman. Dan lebih lebih lambat di Malaysia ya gitu para sahabat. Dan untuk orang yang pulang kerja kemalaman gitu juga bisa menikmati kemudahan MRT LRT
yang berada di Malaysia ya gitu para sahabat dan teman-teman. Dan mbak-mbaknya itu tadi Mas Farhan tengok tuh suka banget berada di Malaysia. Dan ada juga video menarik dari mbak-mbaknya ini tentang makanan-makanan yang berada di NSK, katanya lebih murah dibanding di, pokoknya berselisih RM1 RM2 gitu, dari ada, bahkan ada yang kalau ayam-ayam bahkan yang berselisih RM20 dari mahalnya dari Indonesia dan Malaysia ya para sahabat dan teman-teman. Dan seperti apa keseruannya, kita let's go lagi, kita tengok sama-sama biar jangan salah paham ya para sahabat, biar tonton sampai habis. Oke, let's go. Jadi sebelumnya banyak yang tanya soal grocery shopping, perbandingannya di Kuala Lumpur dan di Jakarta. Di job kita buktiin. Gue nggak pernah ke pasar selama di sini karena di dalam mall murah dan terjangkau. Gue bakal compare harganya dengan platform grocery yang ada di kota-kota besar Indonesia. Biasanya gue grocery shopping di NSK Grocer, tempat langganannya lokal Malaysia dan student foreigner, karena ini tempatnya murah banget. Ada sayuran, bahan kebutuhan sehari-hari, bahkan produk Indonesia pun banyak dijual di sini. Kita bakal bandingin harga beras dan beberapa bahan makan lainnya dalam ringgit Malaysia dan Indonesia rupiah. Beras di sini dijual RM20, sedangkan di Indo RM22, jadi selisihnya RM2 lebih murah di Malaysia. Kalau untuk telur nggak beda jauh, karena di sini itu RM8, kalau di Indo RM6,5, beda RM1,5. The fact is, ketika kita masuk ke protein hewani dan nabati di Malaysia, ternyata lebih murahnya cukup signifikan. Untuk silk tofu dan tofu telur ini bedanya RM1 sampai RM2. Sementara untuk salmon itu bedanya RM4 atau Rp12.000. Untuk ayam sendiri yang paling jauh bedanya itu RM7 atau Rp20.000. Jadi ya valid lah, bahan makanan di Malaysia mostly lebih murah. Dan mbaknya tadi, makanan-makanan yang berada di Malaysia ini lebih murah kebanding di Jakarta, di Indonesia ya para sahabat dan teman-teman. Bahkan selisih dari dari ikan-ikan, bahkan dari juga tofu-tofu gitu, selisih banget ya para sahabat dan teman. Itu yang berada di shopping di NSK ya. Kalau dibeli di kedai-kedai runcit lagi murah lagi ya para sahabat dan teman-teman. Dan bilang untuk memang makanan-makanan yang berada di Malaysia itu memang sangat berbaloi, juga sangat murah, dan kita makanya banyak dari pelancong-pelancong dari Indonesia itu ingin menikmati, mencicipi makanan-makanan yang berada di Malaysia ya gitu para sahabat dan teman-teman. Oke para sahabat dan teman-teman, mungkin videonya Mas Farhan yang dapat share itu saja ya para sahabat dan teman-teman. Dan mbak-mbaknya tadi suka banget katanya berada di Malaysia, apalagi Mas Farhan gitu kan. Oke, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman. See you next time.